dilatih roh di sini, di sana nanti dia kuat, enak. Mau nanti? Ya. Tapi kalau mau jadi orang kaya nanti di akhirat, jangan lupa zikir pagi sore dan bersedekah tiap hari. Zikir pagi sore, ya, zikir pagi sore ada yang panjang, ada yang pendek. Yang paling pendek yang disebut al-wirdul asas. Masih ingat? Subhanallah, istighfar dulu 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, subhanallah bihamdi azim 100. Ini orang nanti di akhirat seperti yang bangun masjid ini di dunia. Jadi caranya gimana? Banyak ngaji tentang ma'rifatullah itu untuk ruh, banyak zikir, wiridan, latihan untuk tubuh. Itu caranya, nanti dia seimbang. Ida F itu bacanya. Bagaimana cara menjaga istiqomah dalam ibadah? Cara istiqomah itu bahasa Arab berusaha untuk stabil. Istiqomah. Maka orang istiqomah itu bukan malaikat. Orang istiqomah itu bukan yang setiap jam 2:30 bangun, bukan. Orang istiqomah itu orang yang berusaha untuk dawam beramal. Jika ketinggalan, dia ganti secepatnya. Itu yang disebut istiqomah. Kalau kita berusaha membesarkan Allah di sini, Allah akan besarkan kita. Sudah berapa kali nyebut nama Allah hari ini? Ribuan, alhamdulillah. Maka Allah akan sebut dikalikan 10 sampai 700 bahkan tak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada jalur pintas. Kalau orang zikir ada khusyuk, ada tidak khusyuk. Yang paling dekat kepada Rasulullah siapa? Kepada Allah siapa? Rasulullah. Maka bersolawatlah kepada Rasulullah. Orang-orang yang nama Rasulullah bertahta di kalbunya, maka dia dengan Allah cuma satu sosok. Jarak dia kepada Allah cuma satu sosok, tapi sosok ini mencakup ilmu alam semesta. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Saat ini saya sedang latihan zikir dalam sholawat istighfar. Ya Allah, ya Latif, ya Hayyu, ya Qayyum. Apabila belum sanggup latihan koneksi rohani, ruh dengan ruh, maka koneksilah dengan qalbu. Koneksikan qalbu, hubungkan qalbu dengan diri kita sendiri. Jadi orang banyak jangankan hendak berkoneksi dengan Allah, dengan dirinya sendiri tidak nyambung. Ya, dengan dirinya nggak nyambung. Bagaimana dia mau nyambung dengan temannya, dengan gurunya, dengan nabinya, dengan rohnya? Jadi kita harus membuka dulu hati kepada diri kita sendiri. Bahwa menjadi hamba Allah itu tidak mesti suci, tidak mesti sempurna, tidak mesti hebat. Setiap kali seorang hamba sadar dia membuka kalbunya, semakin dia menerima bahwa dirinya hina. Kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki hina semua. Min ma'in dari air yang hina. Ketika seorang suami tidak memberi contoh kepada ketaatan kepada Allah atau jauh dari Allah, tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, apakah seorang istri boleh minta cerai? Waduh, ngeri kali. Saya takut. Cerai itu halal tapi dibenci. Cerai itu halal tapi dibenci. Namun dalam hukum fikih, nikah dan cerai itu termasuk jomblo. Nikah, cerai, jomblo, poligami itu semuanya masuk hukumnya 5. Bisa wajib, bisa sunnah, mustahab, bisa mubah, boleh, bisa makruh, bisa haram. Cerai itu menjadi wajib apabila berkeluarga menjauhkan daripada Allah baik-baik. Jika pasangan kurang baik, gak usah kita jadi gurunya. Suami istri itu sulit jadi guru, walaupun emang awalnya dia jatuh cinta kepada pasangannya karena menganggap guru, baik suami ataupun istri. Kenapa? Karena sudah tahu aib masing-masing, sudah tahu yang dibalik pakaian, agak sulit menerimanya. Masa guru saya pasangan saya sendiri? Apalagi istri ceramahin suami, itu sulit bagi seorang. Doain saja dia ketemu guru yang baik, yang sabar doanya. Ya, doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Senjata kalau sering diasah, seperti kita punya senjata, sering diasah, sering dilatih,
kena lepas, tunggu aja ya. Orang latihan panah langsung kena kan? Nah, doa baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun sudah protes. Siti Asia bertahun-tahun tidak pernah protes. Jadi jangan minta cerai dulu ya. Dulu nikahnya sendiri-sendiri atau nikahnya ada wali? Ada wali. Maka kalau mau mengadu, ngadu ke orang tua si laki-laki, jangan ke orang tua kita. Nah, yang ibu-ibu, neng-neng ini, bagaimana caranya menumbuhkan rasa tauhid pada anak di era digital? Era digital itu apa, Cung? Ibu Rita ya, Bale Endang. Anak-anak itu mereka hidup belum sempurna dengan akalnya. Mereka masih hidup dengan dunia khayalnya. Maka sediakan fasilitas apakah game, mainan, tontonan yang basicnya ada nilai keagamaan. Gak mesti berpenampilan soleh-solehah, yang penting di situ ada nilai. Game-game yang isinya kejujuran, yang isinya perjuangan-perjuangan, itu perlu dikasih ya. Assalamualaikum, bagaimana caranya menyatukan ruh dan jasad? Gak bisa. Ruh tidak pernah nyatu dengan jasad, apalagi Allah dengan makhluk ya. Allah tidak pernah menyatu dengan makhluk. Yang ada itu hanyalah bagaimana cara mengimbangi gerak ruh yang cepat dengan leleknya tubuh ini. Bagaimana cara mengimbangi antara ruh dan jasad? Ruh itu beri makanannya, jasad itu beri mainannya. Mainannya ruh, makanannya ruh adalah ma'rifatullah, ilmu, bukan gerak. Mohon maaf, bukan wiridan. Ruh itu dia hanya mau mengenal dekat. Yang menyebut berwirid itu tubuh, yang berkaitan dengan jiwa, badan, baru bisa nyatu. Jiwa dan badan itu nyatu. Jiwa ini dia perlu diwiridkan, diajak puasa. Itu cara. Buya mau tanya, apakah kita bisa mengetahui makom kita di hadapan Allah? Ini sudah kita bahas malam kemarin. Makom kita di sisi Allah adalah semulia apakah Allah dalam diri kita, sepenting apakah Allah di dalam diri kita, maka setinggi itulah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Sahih Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang datang kepadaku, man atani, siapa yang datang kepadaku masyian, berjalan, ataituhu harwala, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jadi kalau kita berusaha membesarkan Allah di sini, Allah akan membesarkan kita. Sudah berapa kali nyebut nama Allah hari ini? Ribuan, alhamdulillah. Maka Allah akan sebut dikalikan 10 sampai 700 bahkan tak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada jalur pintas. Kalau orang zikir ada khusyuk, ada tidak khusyuk. Yang paling dekat kepada Rasulullah siapa? Kepada Allah siapa? Rasulullah. Maka bersolawatlah kepada Rasul. Orang-orang yang nama Rasulullah bertahta di kalbunya, maka dia dengan Allah cuma satu sosok. Jarak dia kepada Allah cuma satu sosok, tapi sosok ini mencakup ilmu alam semesta. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita acak aja ya. Nih unyu-unyu nggak? Bismillah. Nena Mutmainnah, Bandung. Di antara yang saya garis bawahi adalah pentingnya sanad untuk beramal atau pentingnya guru. Apa yang harus saya lakukan jika merasa masih belum sanggup ikut muallimin?
karena masih belum sanggup. Riyadhul Mu'allim itu maksudnya latihan berkoneksi secara batin. Saat ini saya sedang latihan zikir dalam sholawat istighfar ya. Oke, ya Allah ya Latif ya Hayyu ya Qayyum. Apabila belum sanggup latihan koneksi rohani, ruh dengan ruh, maka koneksilah dengan kolbu. Koneksikan kolbu, hubungkan kolbu dengan diri kita sendiri. Jadi orang banyak jangankan hendak berkoneksi dengan Allah, dengan dirinya sendiri tidak nyambung. Ya, dengan dirinya nggak nyambung, bagaimana dia mau nyambung dengan temannya, dengan gurunya, dengan nabinya, dengan Robnya? Jadi kita harus membuka dulu hati kepada diri kita sendiri, bahwa menjadi hamba Allah itu tidak mesti suci, tidak mesti sempurna, tidak mesti hebat. Setiap kali seorang hamba sadar dia membuka kalbunya, semakin dia menerima bahwa dirinya hina. Kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki hina semua. Min ma'in mahin, dari air yang hina. Ketika Allah tampilkan di muka bumi, kita pun makan-makan yang remeh-remeh. Akhirnya wajar kalau kemudian tubuh ini akan kembali kepada kehinaan. Namun yang mulia bukan tubuh ini, yang mulia adalah kalbunya. Tubuh itu udah mulai ubanan kan, keriput. Sudah ada temennya yang udah nggak bisa gerak badannya sebelah, ya, karena tubuh ini seperti kendaraan. Kalau nggak bisa hidup lagi, yang punya kendaraan pergi, yang berkendara ganti kendaraan. Ruh kita sedang berkendara, tubuh inilah kendaraannya. Jika tubuh ini sudah nggak cocok, dia akan pergi. Ya, dia akan pergi. Pilih pergi karena ada masalah atau pergi dengan baik-baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, ini tentang sholat jamaah. Abuya, apakah berjamaah itu wajib? Jamaah seperti apa yang benar, yang perlu kita berjamaah ya. Ada hadis Nabi yang coba dalam bahasa kasarnya diperkosa oleh kelompok tertentu. Maksudnya paham nggak? Jadi pemerkosaan itu tidak hanya kepada lawan jenis, tapi juga kepada teks-teks agama yang suci. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Sataftariku ummati ala 73 firqah," hadis Abu Daud, umatku akan terpecah jadi 73. Kulluhum finnar, semuanya akan mampir neraka, illal jamaah, kecuali al-jamaah. Al-jamaah di dalam hadis itu bukan jamaah pengajian dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab hari ini. Al-jamaah di situ artinya adalah jamaatul muslimin, umat Islam, gabung dengan umat Islam yang mayoritas. Sekarang yang mayoritas dan dari dulu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Dari dulu sampai hari ini, alhamdulillah, mereka hendak mencoba untuk memadamkan api Ahlus Sunnah, lalu mengatakan bahwa akidah Ahlus Sunnah Imam Asy'ari bukanlah akidah Nabi. Kita akidahnya akidah Nabi. Kita ceklah, Nabi tidak pernah bagi-bagi tauhid ya. Lalu dia bagi tauhid secara keilmuan itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan inilah akidah Nabi, sepertinya dia pernah ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Kita hanya bertemu Nabi melalui silsilah guru kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis itu ilmu ngecek orang bohong.
Dia ngaku ketemu syekh, ternyata nggak ketemu. Itu namanya kadzdzab, pembohong. Dia ngaku berguru kepada fulan, tapi sebenarnya dia tidak semasa, disebut dengan kadzdzab. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutnya dengan dajjal. Jadi dajjal itu ada dajjal besar dan dajjal teri. Dajjal teri itu yang ngaku langsung ketemu orang, padahal dia nggak ketemu. Dan orang-orang mengatakan langsung berguru kepada Rasulullah, itu dalam ilmu hadis disebut kadzdzab, hati, pembohong. Nggak mungkin. Kita langsung saja kepada Quran. Al-Quran yang antum baca hari ini itu ada silsilahnya. Itu namanya qiraah Asim. Apa nama qiraahnya? Qiraah itu mazhab, mazhab bacaan Quran. Jadi Quran itu ada mazhabnya. Kenapa ada imam yang menjaharkan basmalah, ada yang tidak? Karena di situ ada qiraat, tapi mayoritas qiraat mengeraskan bismillah. Kalau kita asim, itu sebenarnya cara baca Fatihahnya siratal ladzina an'amta alaihim, itu dilanjut, nggak boleh berhenti secara ilmu tajwid. Tapi kebanyakan orang Indonesia nggak belajar tajwid dari orang yang mengikuti qiraah asim, akhirnya berhenti di situ. Nah, ini contoh, mau baca Quran ada mazhabnya. Ada mazhabnya baca Quran itu. Namanya qiraah Imam Ibnu Katsir, Imam Asim, Imam Kisai. Ya. Jadi mesti berguru. Ya. Carilah guru yang ahlu sunnah, itu yang disebut berjamaah. Guru ini dia punya guru, bukan orang yang langsung mengatakan kita langsung saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh kepada Rasulullah langsung itu cuma ruh, ruhaniyah. Ruh ini tidak pernah mati, Allah kekalkan. Ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mati, maka ruhaniyah kita dapat berjumpa ruhaniyah Rasulullah SAW. Tapi secara keilmuan ketemu fisik nggak mungkin, tidak mungkin. Jadi berjamaah itu wajib, maksudnya jamaah orang Islam. Ya. Assalamualaikum Abu ya, panjang nih ya. Neng Eva, saya mau bertanya. Jangan ente jawab ya. Ketika seorang suami tidak memberi contoh kepada ketaatan kepada Allah atau jauh dari Allah, tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, apakah seorang istri boleh minta cerai? Waduh, ngeri kali. Saya takut. Cerai itu halal tapi dibenci. Cerai itu halal tapi dibenci. Namun dalam hukum fikih, nikah dan cerai termasuk ngejomblo. Nikah, cerai, ngejomblo, poligami itu semuanya masuk hukumnya 5. Bisa wajib, bisa sunnah, mustahab, bisa mubah, boleh, bisa makruh, bisa haram. Cerai itu menjadi wajib apabila berkeluarga menjauhkan daripada Allah. Masih ingat Siti Masyifah, istri siapa? Firaun. Apakah dia minta cerai? Siti Asia, Masyitoh Masyatoh yang ya bahasa Arab itu bukan nama, itu gelar ya. Masyitoh itu gelar pelayan yang menyisir, Masyatoh yang situ Masyitoh ya. Siti Asia, suaminya ngaku jadi Tuhan. Suaminya ngaku jadi Tuhan, benar nggak? Disuruh cerai nggak? Disuruh menghujat nggak? Disuruh dibuka nggak aibnya? Dia nggak pernah buka aib suaminya. Ya,
nggak pernah. Jangan pernah buka aib keluarga sendiri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu seperti baju. Suami pakaiannya istri, istri pakaiannya suami. Kalau kita buka, itu yang kebuka aib kita. Jangan dibuka. Kesel, jangan buka lewat WA, lewat TikTok, Instagram, pasang status. Nggak selesai, malah tambah banyak masalah. Atau lagi cari perhatian seseorang, mau ada orang lainnya masuk. Jangan jadi orang yang tidak punya pendirian. Tengkar walaupun keras, nggak usah ngancam cerai. Seperti ada seorang bupati yang juga gayanya sama, yang merasa jatahnya kurang terus ngancam cerai dari Indonesia dan angkat senjata. Kan mirip-mirip kan? Mirip-mirip itu. Kita ini negara besar, ini sama dengan rumah tangga. Karena cara berumah tangga dari kecilnya sudah begitu, yang kecil suami istri jadi begitu, keluarnya akan seperti itu. Kita mulai dari keluarga kita baik-baik. Jika pasangan kurang baik, gak usah kita jadi gurunya. Suami istri itu sulit jadi guru, walaupun emang awalnya dia jatuh cinta kepada pasangannya karena menganggap guru, baik suami ataupun istri. Kenapa? Karena sudah tahu aib masing-masing, sudah tahu yang dibalik pakaian, agak sulit menerimanya. Masa guru saya pasangan saya sendiri? Apalagi istri ceramahin suami, itu sulit bagi seorang. Doain saja dia ketemu guru yang baik, yang sabar doanya, ya. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Senjata kalau sering diasah, seperti kita punya senjata, sering diasah, sering dilatih, kenanya pas. Tunggu aja, ya. Orang latihan panah langsung kena nggak? Nah, doa baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun sudah protes. Siti Asia bertahun-tahun tidak pernah protes. Jadi jangan minta cerai dulu, ya. Dulu nikahnya sendiri-sendiri atau nikahnya ada wali? Ada wali. Maka kalau mau mengadu, ngadu ke orang tua si laki-laki, jangan ke orang tua kita. Nah, yang ibu-ibu, neng-neng ini, neng-neng gelis, dan yang mantan gelis. Ada tua maksudnya? Enggak, aku nggak ngomong gitu. Kalau ada masalah, jangan bawa keluar. Keluar pintu rumah, tutup masalah. Tapi kalau berat, adukan bukan ke orang tua kita, ke orang tua dia. Karena yang dapat ngomong ke pasangan kita itu orang tuanya sendiri. Kalau ngadu ke orang tua kita gimana? Oh, perang dunia ke-7, bukan kedua, ketiga lagi, ke-7, ya. Alhamdulillah, walaupun keluarga saya tidak sempurna, kami tidak pernah mengadukan masalah ke orang tua. Ke mertua juga nggak pernah. Alhamdulillah, ya. Doain keluarga kami, ya. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa tauhid pada anak di era digital? Era digital itu apa, Cung? Ibu Rita, ya, Bale Endah. Anak-anak itu mereka hidup belum sempurna dengan akalnya. Mereka masih hidup dengan dunia khayalnya. Maka sediakan fasilitas apakah game, mainan, tontonan yang basicnya ada nilai keagamaan. Gak mesti berpenampilan soleh-soleha, yang penting di situ ada nilai. Game-game yang isinya kejujuran, yang isinya perjuangan, itu perlu dikasih, ya. Zaman kita dulu kalau game tuh mainnya apa? Dulu pakai batu, nggak mungkin. Kalau mau kelahi, ambil batu ini bapak lu, bapak gitu ya, injok kakinya, ya kan? Terus main lempar-lempar, ya.
Sekarang anak-anak nggak begitu. Anak-anak sekarang punya alam sendiri yang ada di gadget itu. Tidak mungkin dilarang, yang hanya mungkin diarahkan. Maka saya yakin di antara yang muda-muda ini ada yang ahli buat game, silakan disisipkan. Tapi jangan norak, ya, jangan menggurui. Yang berhak menggurui itu cuma guru, seperti saya hari ini. Ya, kalau di rumah jangan menggurui pasangan, jangan menggurui anak-anak. Anak-anak tidak pernah melihat mulut, yang dia lihat gerak, karena anak-anak tuh suka bergerak. Coba lakukan selama sebulan. Setiap 5 waktu berangkat ke masjid, ajak anak kecil itu, anak kita yang belum dewasa. Nanti setelah 40 hari kita ketiduran, anak jadi alarm kita sendiri. Cobain sendiri ya. Saya sudah cobain ya. Ke anak saya yang baru dipanggil oleh Allah itu sudah jadi alarm. Nyampe di masjid nggak ikut sholat, hanya bangunin kita sholat. Nyampe di masjid dia tidur. Ya. Apalagi Jumatan, dia paling seneng dikhutbahi oleh ustaz-ustaz. Langsung dia tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Ini pertanyaannya juga mulai ngeri nih. Jauh, saya baru dari sini, Brebes, Musofa. Ini perempuan atau laki-laki? Laki ya? Assalamualaikum, bagaimana caranya menyatukan ruh dan jasad? Nggak bisa. Ruh tidak pernah nyatu dengan jasad, apalagi Allah dengan makhluk. Ya, Allah tidak pernah menyatu dengan makhluk. Yang ada itu hanyalah bagaimana cara mengimbangi gerak ruh yang cepat dengan leleknya tubuh ini. Tubuh ini mau ke bawah, ruh itu mau naik. Rohaniah kita mau naik terus, sedangkan tubuh dia maunya dikubur di tanah. Makanya males kalau tahajud jam 3, apalagi di Bandung, dingin apa dingin? Ya, gimana? Kuat nggak tahajudnya? Nah, coba aja di Jakarta, kalau emang masalahnya dingin, di Jakarta paling ngorok juga. Nggak ada alasannya dingin ataupun panas masalah orang tahajud. Itu masalahnya ruhnya seimbangkah gerakannya dengan fisiknya. Maka cara mengimbangi antara ruh dan jasad, ruh itu beri makanannya, jasad itu beri mainannya. Mainannya ruh, makanannya ruh adalah ma'rifatullah, ilmu, bukan gerak. Mohon maaf, bukan wiridan. Ruh itu dia hanya mau mengenal dekat. Yang menyebut berwirid itu tubuh, yang berkaitan dengan jiwa badan, baru bisa nyatu. Jiwa dan badan itu nyatu. Jiwa ini dia perlu diwiridkan, diajak puasa. Itu caranya. Ini contoh. Kata baginda Rasulullah SAW, atwalun nas jaw'an yawmal qiyamah aksaruhum syab'an fid dunya. Orang yang paling enak nanti di akhirat, nggak lapar. Nanti antum kelaparan loh, haus. Bandung yang dulu sejuk sekarang sudah mulai panas, gerah. Kita kalau gerah mau carinya apa? Minumnya kayak gimana? Yang dingin, bener ya? Nanti di sana orang-orang yang waktu di dunianya suka berpuasa, mereka nanti di sana di saat semua orang kehausan, dia malah heran, kok kamu kehausan? Baru nanti ada pertanyaan balik, kamu nanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Banyak banget orang alay hari ini ya. Ustadznya juga ikut. Terpengaruh.
Kenapa? Semakin tubuh dikurangi porsinya, maka ruh dia semakin kuat. Jadi latih ruh di sini, di sana nanti dia kuat, enak. Mau melatih? Ya. Tapi kalau mau jadi orang kaya nanti di akhirat, jangan lupa zikir pagi sore dan bersedekah tiap hari. Zikir pagi sore, ya, zikir pagi sore ada yang panjang, ada yang pendek. Yang paling pendek yang disebut al-wirdul asas. Masih ingat? Subhanallah, istighfar dulu 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, subhanallah bihamdi subhanazim 100. Ini orang nanti di akhirat seperti yang bangun masjid ini di dunia. Pak Khairul Tanjung ya. Ya, Pak Khairul Tanjung kalau masuk ke negara manapun kan enak, dompetnya tebal. Ya kan? Nah, nanti pindah imigrasi akhirat, kalau dompet tebal enak. Serius, ya. Orang-orang yang punya zikir ini di dunia, Allah berkahi hidupnya di dunia, di akhirat dia termasuk orang-orang tajir, orang-orang kaya. Ya. Jadi caranya gimana? Banyak ngaji tentang ma'rifatullah itu untuk ruh, banyak zikir, wiridan, latihan untuk tubuh. Itu caranya, nanti dia seimbang. Ida F itu bacanya. Bagaimana cara menjaga istiqomah dalam ibadah? Cara istiqomah itu bahasa Arab berusaha untuk stabil. Istiqomah. Maka orang istiqomah itu bukan malaikat. Orang istiqomah itu bukan yang setiap jam 2:30 dia bangun, bukan. Orang istiqomah itu orang yang berusaha untuk dawam beramal. Jika ketinggalan, dia ganti secepatnya. Itu yang disebut istiqomah. Kalau sudah stabil, orangnya disebut ahlul karamah. Jadi siapakah yang disebut orang keramat? Orang yang istiqomah. Kalau ngeliat debus kan udah biasa, dibacok nggak apa-apa, dibakar nggak apa-apa, makan beling nggak apa-apa, ya kan? Coba kasih bom mati juga tuh. Tapi ada keramat yang lebih hebat daripada debus. Di saat orang tertidur dia bangun. Di saat orang lalai nonton TV, nonton YouTube, dia zikir pagi sore. Di saat orang asik main-main, dia malah ngaji. Orang begini lebih sakti daripada orang yang debus. Jadi nggak usah khawatir ya. Latihan istiqomah, ketinggalan qadha, ketinggalan qadha. Apakah Rasulullah SAW pernah ketinggalan suatu amalan? Pernah. Nabi SAW karena ngurusin umat dan istrinya 11, maka beliau pernah ketiduran, bangunnya baru ketika iqamah. Muazin iqamah, beliau baru bangun. Dan pernah satu kali Nabi SAW masuk masjid, mau masuk keluar lagi, beliau ternyata kelelahan dan masih dalam keadaan junub. Lalu beliau masuk dan mandi. Jadi sekelas Nabi SAW pernah ketiduran, tapi setelah subuh beliau langsung sholat sunnah 2 rakaat. Ada nggak sholat rawatib setelah subuh? Ya ada. Itu namanya sholat qadha. Sholat sunatnya di qadha. Kita wajib aja nggak di qadha. Masih debat aja kan? Dulu nggak pernah sholat, terus nggak mau qadha kan, sekarang maunya dapat diskon terus, generasi diskon. Ratna Kurniawati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin belajar menata hati
Apa nih? Kenapa hati seperti bolak-balik seperti air mendidih? Air mendidih itu bolak-balik atau loncat-loncat? Apa makna hati kecil? Oke, Bu Rana atau Teh Ratna ya. Hati itu bukan seperti air mendidih, tapi seperti, pernah lihat apa namanya, kincir yang begini tuh putar tuh, kincir air. Jadi berubah begitu terus. Jadi kolbu polanya sudah jelas, dia seperti itu. Jadi nggak kayak air mendidih ya, air mendidih itu lagi marah namanya itu. Saya lagi mendidih dan gitu. Kenapa hati kok bolak-balik? Karena belum dipasang sesuatu yang dapat menguncinya. Yang dapat mengunci hati hanyalah penguasa hati. Sang penguasa hati bukanlah suami istri, bukanlah kekasih yang disebut dalam lagu dan nyanyi kekasih sejati, tapi yang mengunci hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kalbu itu gelisah bolak-balik, dia harus diberikan nama yang punya kalbu si hati itu. Siapa yang punya kalbu ini? Allah. Makanya dikatakan qalbul mu'min baitullah. Kalbu orang beriman itu rumah milik Allah. Seperti masjid. Bukan bangunan ini penanda itu masjid, tapi ketika ada orang sujud di sini, itulah tanda dia masjid. Mungkinkah ada, sudah pernah lihat bekas gereja jadi masjid? Bentuknya seperti gereja, tapi dia tempat sholat Jumat. Maka bukan kubah itulah yang disebut masjid, bukan kaligrafi. Ini budaya orang bikin masjid. Masjid itu tempat mengingat Allah. Maka ada masjid yang zahir, ada masjid di dalam diri, namanya qalbu. Orang-orang yang disebut berniat, itu artinya dia sedang menyalakan nama Allah di dalam qalbunya. Itu yang disebut berniat. Jadi kenapa sholat, zikir, hati masih melayang kemana-mana? Karena nama Allah belum dimasukkan ke dalam qalbu ketika hendak bertakbir. Belajar zikir qalbu ya. Di Bandung dan sekitar dulu banyak ahli zikir. Walaupun sekarang zikir-zikir ini sudah mulai ada yang membid'ahkan. Udahlah, saya udah males bahas-bahas bid'ah, udah khatam ya. Sebelum pandemi udah khatam, udah jarang bahas bid'ah. Sekarang kalau ada orang undang minta bahas bid'ah, saya kirim orang lain. Udah males ya. Apa? Aduh, ngeri kali kan? Akan ngeri kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kalbu belum kuat, maka duduklah bersama orang yang kuat kalbunya. Tapi ingat, guru bukanlah nabi. Maka jangan pernah kultuskan guru, jangan pernah anggap guru itu suci. Satu saat jika antum melihat guru itu diuji dengan kesalahan, jadi ujiannya guru itu kesalahan. Dia salah, dia berdosa, dia salah adab, itu ujiannya guru. Murid sedang diuji, apakah dia tetap berguru atau dia kemudian meninggalkan atau bahkan berkhianat kepada gurunya. Masa sih ustadz begitu? Pernah ngomong begitu? Berarti kita menempatkan ustadz seperti malaikat atau nabi. Itu gak fair. Guru itu masih manusia, jadikan dia manusia ya. Yang di depan nih, ini masih ada waktunya. Oke. Entin, bacanya gini ya. Entin. Orang Padang sih ya. Entin. Cianjur.
Bagaimana agar saya dan keluarga termasuk yang diridhai Allah, sukses dunia akhirat? Allah itu hanya ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Sayyidina Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, Allah berkalam untukmu, apakah kau ridho jika ada orang mengucapkan salam kepadamu sekali, Allah balas sekali?" Nabi Muhammad SAW langsung tersenyum. Berarti Allah itu hanya ingin membuat Nabi Muhammad SAW ridho. Jika Allah ingin membuat Sayyidina Muhammad SAW ridho, kenapa umatnya tidak mau menggapai ridho sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Supaya kita diridhoi oleh Allah, maka hidupkan sunnah Nabi di rumah. Hidupkan sunnah, bukan sunnah yang dipahami oleh kebanyakan orang yang tegang, itu bukan ya. Sunnah Nabi itu spiritnya cuma satu, rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Maka apapun amalannya, jika di dalamnya tidak ada kasih sayang, itu bukanlah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara fisik sudah sama kayak amalan Nabi, tapi di dalamnya jika tidak muncul rahmat, itu bukanlah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawarij itu tadi yang disebut makal, itu kurang apa pakaiannya, sorbannya, ngalah-ngalahin sorban Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kemana-mana pakai serban dan pakai rida, karena bajunya polos, karena bajunya albis, ada bintang-bintangnya. Jadi saya nggak pakai begitu, kalah ketutup. Sayyidina Ali selalu pakai rida karena mengikuti baginda Rasulullah SAW. Pernah lihat Al-Habib Umar? Itu salah satu model pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang Nabi pakai pakaian yang lain, ya. Tapi bukan berpakaian itu sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi itu ketika pakaiannya tidak mengancam orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Antum pakai pakaian sesuatu tapi mengancam yang di sampingnya. Pernah ngalamin nggak? Ada yang senyum-senyum sendiri soalnya. Waduh, ini pertanyaan paling keren ini ya. Assalamualaikum, saya Budida dari Cilame. Mohon izin ikut berguru kepada Abuya. Pertanyaannya, saya dengar tentang kalimat la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Ini tidak untuk dibaca tapi cukup di hati, mohon penjelasannya. Ya, ada la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut dengan zikir tahlil, disebut juga dengan zikir tauhid. Oleh orang-orang ahli zikir disebut dengan zikir nafi isbat. Nafi menafikan. Apa arti menafikan? Meniadakan. Isbat menetapkan. Afdalu zikri la ilaha illallah. Bagi ahli wirid disebut dengan sultan zikir. Rajanya zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah di dalam Al-Quran ada banyak jenisnya. Ada la ilaha illallah. Yang kedua ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu. Yang ketiga Sayyidina Yunus di perut ikan, la ilaha illa anta. Dan Sayyidina Musa, karena yang paling dekat sama Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Apa zikirnya? Allah berkalam kepada Sayyidina Musa, innani anallah, surat Taha. Wahai Musa, sungguh akulah Allah itu. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana ini salah satu pemaknaan la mawjuda illallah. Ini tidak boleh dibaca dalam keadaan sadar dengan lisan.
Orang yang membacanya maka dia tergelincir dalam bab rohani. Bagaimana dia mengatakan la mawjuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah? Akan wujud nggak? Wujud itu ada. Ini ada nggak? Ar-Razi ada nggak? Kalau tidak ada yang wujud kecuali Allah, berarti wujud Ar-Razi wujud Allah dong. Ini Allah nggak? Bukan. Ini Allah? Bukan. Orang-orang yang mengallahkan dirinya, ya, ini bahaya. Kalau saya ambil kopiah mancung nih, terus saya bilang ini punyaku, dia marah kan? Oh itu bukan punya kamu, itu punya aku. Punya motor di luar, terus saya ambil, saya pinjam sebulan ya Kang ya. Tapi setelah sebulan saya datang, Kang kan udah sebulan jadi punya saya ya. Kan minjemnya udah lama. Emang ada kaidah minjem kalau lama berarti punya kita? Ya, banyak yang begitu tuh. Kalau udah lama dia mau balikin. Jika milik makhluk tidak boleh diakuisisi, apalagi milik wujud alam ini milik Allah, bukan Allah. Maka jangan anggap diri kita ini Allah. Kita ini ciptaan Allah, udah selesai. Tapi kalau belajar ma'rifat nanti ada tingkatannya. Al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah, as-sirru sifatullah, ar-ruhu amrullah. Mau diterjemahin? Tubuh ini perbuatan Allah, fi'il Allah, alam ini perbuatan qalbu ini nama Allah, lautan nama Allah. Jadi zikirmu sebanyak apa aja nggak cukup, nggak akan cukup zikir sebanyak apapun. Maka jangan pernah merasa banyak zikir. Yang ketiga, as-sirru, sir rahasia yang ada di dalam diri disebut dengan sifatullah, tempat Allah memancarkan sifatnya. Waruhu amrullah, sedangkan ruh adalah rahasia Allah. Jangan sebut zat Allah. Di sini kelirunya orang belajar ma'rifatullah, disebut ruhnya zat Allah. Akhirnya dia jadi Tuhan. Ini ngelewatin Fir'aun. Kecuali dia sedang mabuk bertuhan, disebut dengan sakar atau al-mahwu wal fana, orang yang sedang fana dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti ini dimaklumi, seperti Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj. Namun karena mabuknya sudah sampai semerbak keluar, wali-wali yang mengerti bahaya ini mesti eksekusi mereka, meskipun sebenarnya ada cara lain. Wallahu alam, itulah nasib mereka ya. Jadi tidak boleh baca la mawjuda kecuali ditambahkan bihaqqin, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud secara hakiki, maksudnya yang dia ada dengan dirinya sendiri. Kita ada bukan dengan diri kita sendiri. Ini kajian akidah, bukan kajian tasawuf. Kita ada karena diciptakan. Maka kita sebut la mawjuda bihaqqin illallah. Nah, dan bocoran terakhir, kali ini pertanyaan terakhir yang nggak mungkin saya bacakan semua. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid keempat tentang kitab tawakkul wa tauhid, beliau menyebutkan tingkatan orang baca la ilaha illallah. Pertama, la ilaha illallah tauhid orang munafik. Lidah baca la ilaha illallah, hatinya kemana-mana ya. Allah kok diteriak-teriakin. Ada yang ngomong gitu nggak? Allah nggak tuli, apa yang diteriak-teriakin? Tuh hati-hati yang ngomong begitu tuh ya. Nabi sebut orang begitu munafik.
Ketika ada orang berzikir keras, lalu orang munafik di Madinah mengatakan, ya Rasulullah, itu orang munafik tuh. Apa kata beliau kepada Sayyidina Umar yang lainnya? Uzkurullah hatta yaqulul munafiqun majnun muraun. Zikirlah kamu sampai orang mengira, orang-orang munafik mengira kamu riya. Orang munafik mengira kamu majnun, gila. Ya, dulu ada Abah Anom di Tasik, masih ingat nggak? Abah Anom dulu zikir la ilaha illallah. Itu kalau beliau zikir dianggap gila dulu. Mungkin dulu pesantrennya pernah dilemparin batu kali, atau di mana buat zikir masjid itu mungkin banyak yang nolak. Tapi Allah maha hebat. Sekarang orang mulai sadar, kalau tidak sepakat dengan caranya, cari cara lain, tapi jangan ingkari cara orang yang ada. Oke? Terus level 2, level orang mukmin biasa. Ini wali umum. Wali umum ini semua orang beriman. Walinya bisa dipecat. Wali kota bisa dipecat nggak? Ada masa jabatannya nggak? Wali umum apa lagi? Makanya ada orang mantan beriman tuh ada. Imannya belum masuk ke dalam kolbu, baru di mulutnya. Dia baca la ilaha illallah, dia berusaha membersamai dengan kolbunya. Nah, orang ini disebut mukmin. Kolbu membaca, lidah mentasdik, mengiyakan. Tapi karena pakai pikiran, susah khusyuk. Inilah keluhan kebanyakan jamaah, karena zikirnya pakai pikiran. Zikir nggak pakai fikir, zikir pakai kolbu. Kolbu itu zauk rasa, bukan pertanyaan. Jadi kalau ini dia bertanya, gimana kalau dia bertanya? Pasti banyak. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi kalau pakai kolbu, jika di samping kiri kita ada orang sebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah, kolbu pasti bergetar. Bukan mendidih, ya, pasti dia bergetar. Pernah berdesir nggak ketemu seseorang? Ketemu siapa? Yang di sono. Ya, lo ketemu aneh. Belum gawat ini. Kita berdesir ketemu orang yang kita suka, baik guru, teman, ataupun orang yang lawan jenis kita. Kenapa kita berdesir? Karena kolbu nyambung dengan kolbunya. Ada karakter kita yang nyambung dengan dia. Itu yang disebut klik. Kolbu ini hanya klik sama Allah, nggak ada lagi. Jadi antum mau keliling dunia, kolbunya nggak akan bahagia. Coba tanya sama orang yang udah keliling dunia, seneng iya, bahagia belum tentu. Bahagia itu hanya ada di alam kolbu. Itulah syair Hamzah Fansuri dulu di Aceh, yang oleh orang-orang awam di kalangan, dia ulama tapi awam memahami ilmu kolbu, menuduh beliau zindik karena syairnya dianggap berbahaya. Ya, beliau ini mengatakan Hamzah Fansuri mencari Tuhan. Hamzah Fansuri datang ke Mekah, keliling di depan Ka'bah. Ingin cari apa dia? Ingin mencari Tuhan. Keliling Baghdad mencari makom Syekh Abdul Qadir Jilani, mencari Abul Hasan Syazili. Kau mana-mana dia pergi. Ternyata Hamzah Fansuri merasakan bertemu dengan Allah Ta'ala di atas sajadah di dalam rumah. Jadi dalam rumah ketemunya. Maksudnya apa? Beliau lagi sindir orang yang banyak ilmu kurang amal, yang sering umroh tapi nggak pakai kolbu, yang sering keliling-keliling kemana-mana tapi tidak dengan kolbu. Jadi kalau mau keliling dunia, kelilinglah dengan kolbu. Nanti kelihatan perbuatan-perbuatan Allah yang indah di alam semesta. Ya, level 2 itu, ini mukmin. Makanya hambar. Jika orang begini itu cuma sesekali nikmatnya.
Ada yang ketiga, orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi di kalbunya ada makna la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Jika alam ini milik Allah, keluarga kita, anak kita, pasangan kita, semuanya milik Allah. Jika yang punya mau ambil, ridho nggak? Harus ridho. Harus ridho nih. Beneran nih. Beneran nih. Ntar badannya diambil sama Allah gimana? Atau ada keluarganya diambil Allah, kuatnya? Harus kuat. Bagaimana cara kuatnya? Kata Imam Nautailah Sekandari, kenalilah siapa yang ngambil. Ya. Ada orang disuruh menjaga bangunan, kita sebut teman-teman security. Dia ketika ada orang masuk, dia perhatikan ini aman atau tidak. Ya. Tapi ada ownernya datang cuma pakai baju yang tidak meyakinkan, kayak ngecek-ngecek barang, ini ditarik-tarik, diapa-apain. Sang security ingin menjaga titipan, sebenarnya yang punya lagi ngecek yang security ini perhatian atau tidak, dia melaksanakan tugas atau tidak. Maka pura-pura diambillah satu barang dan segala macam. Security-nya marah, hei, itu ada yang punya, bukan kamu yang punya, balikin, yang gitu. Benar nggak? Itu karena dia tidak kenal, ternyata orang ini yang punya. Benar ya? Teman-teman security itu banyak jasanya, tapi mereka terhijab oleh pakaian sama kendaraan. Benar nggak? Kalau datang pakai motor butut, beri oleh sama dia. Pakai mobil biasa, oh pakai sono, lu pakai sono. Tapi kalau mobilnya di atas 500 juta, silakan Pak, ya kan? Itu hijabnya security. Tapi kita sampaikan, kita ini kan menganggap kita ini orang yang mengamankan diri, security diri sendiri. Tapi ingat, ini bukan punya kita. Jika yang punya nanti mau ambil, kita nggak kenal, nanti tarik-tarikan. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Jiwanya masih mau di sini, ruhnya mau diambil. Itulah sebabnya kenapa ada orang mati begini terus, karena tarik-menarik. Tapi jika dia sudah tahu siapa yang jemput, yang jemput adalah yang punya tubuh ini, ruh ini, malah dia ngundang, kapan kamu mau datang? Imam Bukhari ngundang malaikat maut. Dia doa, ya Rabb, aku sudah tidak sanggup dikejar-kejar oleh pemerintah yang zalim. Dulu emang zalim beneran. Imam Bukhari diundang ke istana, nggak mau. Diundang tiap hari private ngajar anaknya ilmu hadis. Hadis itu adabnya, murid datang ke guru. Maka dia bilang, wahai Tuan Raja, jika engkau anakmu mau jadi ahli hadis, suruh dia datang ke masjidku. Tersinggung rajanya, maka dia diancam bunuh. Jadi bukan, kalau di Indonesia kan ceramah hujat-hujat pemerintah juga masih hidup tuh kiainya. Ya, di Bandung waktu 2016 sampai 19 kiainya masih hidup kan? Yang gebrak-gebrak mimbar, ya, yang kampanye di atas mimbar, tuh karena menghinakan mimbar dengan politik-politik kekerasan. Walaupun bawa nama Islam, maka Allah tidak menangkan kita. Itu sebabnya saya nggak pernah kampanye di mimbar. Saya nggak pernah menjadikan agama itu kendaraan politik, walaupun saya mendukung seseorang. Tapi kita nggak pernah memisahkan agama dengan politik. Politik bisa dari agama, politikus yang jadi tikus. Tapi kalau politik diagamakan, beda politik orang menganggap beda agama.
beda coblosan, orang Arab beda agama. Sudah terjadi di Indonesia kemarin, dan luka itu masih ada di wajahnya antum siang ini, ya. Yang dicoblos sudah jadi menteri kan? Yang paling parah kiai, ustadz, hatinya pun belum mampu melepas luka itu. Luka-luka politik lama masih dibawa sekarang. Berarti la ilaha illallahnya nggak lolos. Siapa yang izinkan untuk terjadi apa saja di alam semesta? Allah. Maka jika itu terjadi, amalkan yang kita sering amalkan sedari kecil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya Allah, aku ridha apapun ketentuanmu. Rabba artinya yang mengatur alam. Apakah yang terjadi itu tidak diatur Allah? Diatur Allah. Itu pelajaran hebat. Jangan agamakan politik, tapi politik harus diluruskan dengan agama, itu baru benar. Jangan mempolitisasi agama, nanti la ilaha illallahnya nggak nyampe. Orang-orang begitu tidak akan menikmati zikir la ilaha illallah, nggak akan menikmati, ya. Dan paling tinggi kata beliau sesuai yang ditanyakan Imam Ghazali, jika orang itu sampai kepada makom fana, hilang kesadaran dirinya, Allah nanti mengenalkan dirinya kepada orang itu. Jadi kita kalau sudah habis ego kita di hadapan Allah, kalau masih bawa kepentingan diri, bawa amalan, bawa pahala, bawa hajat kepada Allah, itu nggak nyampe ke makom ini. Apalagi zikir supaya ini supaya itu, nggak nyampe di sini. Gelisah terus hidupnya. Orang yang telah habis kediriannya, keegoannya, barulah dia sah mengatakan la mawjuda bihaqqin illallah. Tiada yang sebenar-benarnya wujud kecuali Allah. Oleh karenanya membaca ini dalam keadaan sadar tidak diperkenankan kecuali untuk menjelaskan makna. Ya, khawatir nanti ngaku jadi Tuhan, ya. Barangkali itu sudah jam 10, 3:03. Apa ini? Waduh, gimana nih? Udah. Buya, maaf. Mengenai ma'rifat yang bisa dipahami oleh semua lapisan umat, praktis sederhana. La ilaha illallah. Ma'rifat saya nggak keluar dari la ilaha illallah. Mungkin bahasanya yang perlu disederhanakan. Sulit nggak memahami bahasa saya? Bisa? Karena ada kiai protes nih, ya. Habib protes sama saya. Ente kok ngajarin umat yang berat-berat? Toh nggak ada yang kepalanya. Nggak ada? Alhamdulillah. Jadi kajian begini kita lanjutkan ke depan, insya Allah. Nanti malam insya Allah kita lanjut di sore. Nanti kajian kitab lagi, penutupan untuk rihlah pada hari ini insya Allah. Semoga Allah ridhai kami semua. Kita